Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngabuburit bareng Sekolah Waidia Bulawang. Bersama saya Anjani Kamila Bilwaidia dengan channel YouTube kesayangan Anda di Sekolah Waidia Bulawang. Kali ini bersama saya yang ditemani oleh owner Gelora Indonesia, Bapak Muhammad Ali Imron. Ya. Baik Pak, ini Bapak memulai sepak terjang, mungkin ini bisa dikatakan bisnis ya Pak, bisnis online ya Pak. Bisnis online. Itu bagaimana Bapak mengawali karir Bapak sekarang hingga saat ini? Iya. Kalau melihat dari latar belakang, memang basic saya sebenarnya bukan dari orang digital, lebih-lebih ke digital marketing. Akan tetapi saya awalnya memang iseng-iseng sering ke warnet dan lain sebagainya, akhirnya mendapatkan informasi tentang dunia digital, khususnya digital marketing. 2012 saya memulai bergelut di bidang digital marketing, yaitu affiliate di amazon.com. Kemudian 2014 pindah lagi ke blogger AdSense, yaitu mulai saya kerjakan YouTube, baik itu YouTube ataupun blog AdSense. Kemudian bergerak lagi di bidang digital marketing, yaitu Facebook Ads, Instagram Ads. Kemudian akhir-akhir ini berkembang juga di TikTok juga. Jadi memang saat ini itu banyak media yang mampu menjembatani kita itu menjadi orang yang mampu berkarya, baik berkarya dari sisi bisnis atau berkarya di kemampuan atau passion kita, sehingga passion yang kita miliki itu hari ini, saat ini itu mampu menghasilkan sesuatu yang berbentuk ekonomi atau bernilai uang, bukan hanya sekedar kita jualan. Tapi saat ini tuh digital memang sebagai pemuda, sebagai remaja, memang harus memanfaatkan media digital ini bukan hanya sekedar bersenang-senang, tapi menyampaikan ide, gagasan, kemudian passion, minat, bakat, dan nantinya pun itu akan menjadikan sebuah nilai ekonomi yang lebih. Seperti itu. Ya. Jadi digital ini di era zaman sekarang ini sangat penting ya Pak bagi pemuda. Sangat penting. Mungkin ada itu pemuda saat ini apa yang harus dilakukan biar kelak bisa mungkin menjadi pebisnis sukses di Gelora Indonesia ini? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya sekarang itu semua mengarah ke digital, bukan hanya dunia bisnis, dunia pendidikan pun sekarang juga digital. Sekarang jualan nggak perlu, kalau kita bicara bisnis, sekarang jualan nggak perlu kita harus sewa toko, kita buka lapak di pinggir jalan, bahkan sambil rebahan di kamar pun juga mampu menghasilkan uang. Kita sekarang dengan digital nggak perlu sewa ruko, kemudian stok barang yang membutuhkan modal yang banyak. Sekarang tanpa modal pun kita itu mampu untuk menghasilkan sesuatu. Jadi dengan digital seperti ini kesempatan kita untuk menghasilkan uang lebih. Satu, modalnya sangat minim resiko, minim modal, dan juga jangkauannya itu luas kalau digital. Tapi kalau konvensional jangkauannya, lingkupnya kecil. Makanya orang kalau sudah menguasai digital marketing itu akan perkembangannya itu sangat pesat. Grafik kenaikan percepatan ekonominya itu biasanya itu lebih cepat daripada bisnis konvensional. Seperti itu. Iya. Ngomong-ngomong Pak, dari pentingnya digital bagi pemuda saat ini, itu arti digital sendiri menurut Bapak itu apa ya Pak? Digital itu kita memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Sekarang teknologi yang berkembang itu kan di bidang sosial media. Iya. Siapa yang nggak punya sosial media? Apalagi remaja saat ini, siapa yang nggak punya sosial media? Di situ itu adalah sosial media sekarang, brand-brand besar memanfaatkan sosial media, baik itu WhatsApp, Facebook, kemudian TikTok, dan media-media sosial itu adalah digital yang perlu kita manfaatkan
bukan hanya sekedar bersenang-senang, tapi dipelajari bisa nggak digital ini mampu menghasilkan sesuatu. Apalagi masih remaja seperti ini kan sayang gitu loh. Ya, seperti ya Pak. Jadi misalnya ya Pak, tapi kalau misalnya kita melaksanakan jual beli di Instagram, bagaimana dengan orang-orang yang menyelewengkan atau yang menyalahgunakannya Pak? Misalnya kan ada penipuan, ada yang barang-barangnya itu seperti nggak sesuai dengan real pic-nya gitu. Oh ya, sebenarnya untuk pemula itu memang yang kita harus memanfaatkannya itu jangan memanfaatkan marketplace atau pasar online yang sudah trusted. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, kemudian Blibli, Lazada. Mengapa saya sarankan kalau untuk transaksi itu di marketplace yang sudah trusted seperti itu, ketika barang itu yang tidak sesuai dengan kita, nggak real pic atau mungkin barangnya cacat dan lain sebagainya, itu kita bisa komplain kalau di situ. Tapi kalau langsung direct langsung ke orang itu memang kayak susah. Kalau memang kita benar-benar tidak mengetahui pembeli itu atau brand itu. Makanya untuk yang masih memulai ingin bisnis online, coba mungkin ngambil dari Tokopedia, kemudian dijual di Bukalapak, di Bukalapak jual di Shopee dijual di Lazada dan lain sebagainya. Itu lebih aman. Iya Pak. Karena itu kadang ada jual beli HP di Instagram, ya, harganya murah, beli 2 gratis 1 kan kayak nggak masuk akal ya. Tapi orang-orang itu belum menjadi smart people lah untuk warganet lainnya gitu. Baik Pak, jadi kesannya selama menjadi owner di Glora Indonesia ini, apakah ada naik turunnya itu bisa untuk motivasi? Kalau kita bicara bisnis nih ya, kalau bisnis yang jelas sama, naik turun itu pasti ada, sepersaingan juga pasti ada. Yang namanya bisnis nggak semulus yang dibicarakan kayak motivator yang disampaikan pasti akan menjadi sukses dan lain sebagainya. Butuh proses. Saya memulai digital marketing atau khususnya adalah jualan online shop itu mulai dari 2014. Ya ada naik ada turun, apalagi di masa pandemi ya pasti akan terjadi penurunan. Tapi penurunan di digital marketing nggak se-ekstrim ketika konvensional. Kalau konvensional mengapa kok sangat jatuh? Karena orang keluar sulit, ada PSBB dan lain sebagainya. Kalau digital marketing itu tidak ada. Oleh karena itu saran saya sebagai remaja, mulailah menggali potensi kita itu menggunakan media digital agar supaya baik kita itu dari si bisnis, kalau kemampuan punya talent untuk bernyanyi, ya kita manfaatkan media itu untuk menyalurkan bakat. Kemudian punya talent mungkin bela diri atau memasak dan lain sebagainya, siapa tahu ada potensi besar di sana sehingga kita itu mengangkat ekonomi. Banyak sekali, bahkan di tahun ini 2020-2021 riset menunjukkan ribuan orang kaya baru dari kalangan remaja. Bukan hanya sekedar nilainya ratusan ribu per bulan, tapi puluhan jutaan ribu diperoleh hanya gara-gara TikTokan, hanya gara-gara nyetatus dari media sosial ya Pak? Dari media sosial. Oleh karena itu manfaatkan yang punya potensi, dimanfaatkan media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Iya. Terus bagaimana Pak dengan kadang pemuda itu kan gampang mager. Gimana cara mendongkrak para pemuda itu agar bisa melangkahkan kakinya dari awal gitu Pak, untuk menjadi pelaksana digital yang baik? Malas gerak itu memang harusnya itu kalau orang yang malas untuk bergerak itu di digital marketing itu malah jauh lebih bagus. Istilahnya itu kalau jualan dengan hanya nyetatus, kita sambil tidur-tiduran juga bisa. Tapi kalau konvensional kita harus door to door, kita harus buka lapak di pinggir jalan dan lain sebagainya. Mager ini sebenarnya cocok
dunia marketing ini, dunia digital ini cocok bagi orang-orang yang mager sebenarnya. Jadi magernya ini harus diarahkan. Oh, aku malas, aku izin untuk jualan, malu untuk berjualan. Kalau malu, ya manfaatkan dunia digital. Oh, aku ini nggak mampu untuk angkat-angkat, ya, mau apa? Nggak dorong bakso, yang buat bakso di rumah, kemudian di status atau mungkin ditampilkan di Instagramnya. Itu juga sebenarnya mager ini cocok bagi orang-orang yang istilahnya itu digital ini cocok bagi orang-orang yang tidak suka bergerak atau orangnya bermalas-malasan, tapi harus diarahkan. Malas tetap menghasilkan. Iya. Seperti itu. Iya, Pak. Apalagi sekarang ini lagi di zaman COVID ya, Pak. Iya. Dan itu kan nggak boleh keluar, jadi sangat cocok ya, Pak, buat Sangat cocok. pekerja-pekerja dari media digital. Jadi itu tadi para pemirsa di channel kesayangan Anda, Sekolah Widya Bulawang. Banyak sekali ilmu yang dapat kita pelajari dari pentingnya digital bagi pemuda di era saat ini. Jadi Pak, jika saya menyimpulkan, era digital ini atau media sosial ini sangat penting dan harus diambil sisi positifnya, karena di situ banyak sekali akan membuahkan manfaat, contohnya bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Seperti digital marketing, kita bisa berjualan tanpa harus melangkahkan kaki keluar rumah, berpanas-panasan. Kita bisa duduk di rumah namun bisa menghasilkan perekonomian yang luar biasa. Jadi gitu Pak, apa pesan Bapak untuk pemuda-pemuda di luar sana agar semangat gitu Pak? Saat ini itu tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Semua bisa kita manfaatkan untuk bisa berjualan. Nggak ada alasan nggak punya modal, nggak ada alasan nggak punya tempat untuk berjualan. Semua dengan digital marketing, dengan digital kita bisa menghasilkan sesuatu. Mungkin itu. Iya. Jadi nggak ada alasan untuk orang itu, oh saya nggak punya pekerjaan, saya sulit untuk mencari pekerjaan. Iya. Jadi itu ya, pemuda-pemuda di rumah, baik yang laki-laki maupun perempuan, nggak boleh pantang semangat, nggak boleh males-malesan di rumah. Boleh males, tapi dikurangin sedikit ya. Bisa kita raih perekonomian, bisa kita cari uang dari media digital atau sosial media. Jadi seperti itu Bapak. Terima kasih atas ilmunya. Kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari pentingnya digital bagi pemuda di era saat ini. Baik itu tadi pemirsa channel YouTube Sekolah Widya Bulawang. Saya Anjani Waidiah di ngabuburit di bareng Sekolah Widya Bulawang. Pamit undur diri, segala zanilaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.